Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel. Balik lagi sama aku Eka. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus. Jadi hari ini kita akan ngebahas soal tanda-tanda kehamilan. Hal ini penting diketahui oleh para pasutri muda, terutama untuk kita para wanita. Ini penting banget. Apakah kalau kita telat mens itu sebagai tanda-tanda kehamilan? Sahabat kamu yang penasaran, stay tune terus. Sebagai seorang wanita, apalagi kalau teman-teman sudah menikah alias pasutri, terutama pasutri muda nih, kita harus aware banget nih dengan yang namanya tanda-tanda kehamilan. Supaya para moms ini bisa mempersiapkan kehamilannya dengan nutrisi yang baik dan tentunya seimbang. Terutama di trimester awal nih. Trimester awal ini sedang ada yang namanya pembentukan calon janin. Tentunya disinilah faktor pertama pembentukan janin yang akan meneruskan kehidupan dia di dalam rahim. Dan tentunya harus dipersiapkan dengan nutrisi yang baik dong. Nah, jadi sangat penting untuk kita mengetahui tanda-tanda kehamilan supaya kita juga bisa mempersiapkan nutrisi yang terbaik untuk calon janin kita. Dan jangan lupa juga kita harus yang namanya minum asam folat. Kenapa sih harus minum asam folat? Karena asam folat ini bisa mencegah yang namanya cacat janin. Makanya kita harus aware banget dengan tanda-tanda kehamilan yang ternyata ini nggak beda jauh sama tanda-tanda telat mens. Jangan sampai kita udah hamil, kita udah kelewatan ya. Misalnya kita baru tahu hamil itu setelah 2 bulan dan kita nggak minum vitamin, ya agak telat sih ya untuk minum vitamin. Ada 2 macam tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, tanda kehamilan pasti dan tanda kehamilan tidak pasti. Di sini yang akan aku bahas lebih lanjut adalah tanda kehamilan yang tidak pasti atau yang biasanya 11-12 dengan tanda kalau kita mau mens. Karena kalau tanda hamil yang pasti itu udah pasti terbukti dengan hasil tes pack garis 2 atau teman-teman bisa cek lab. Dan yang terakhir bisa dengan USG. Jadi dengan 3 cara tersebut itu adalah hal yang bisa membuktikan dengan pasti bahwa teman-teman itu hamil. Tapi kalau tanda hamil yang tidak pasti biasanya tidak disadari oleh kita para moms, apalagi buat para pasutri muda yang baru pertama kali hamil. Yang pertama adalah telat mens. Telat mens buat kita yang udah menikah atau para pasutri ini bisa menandakan kalau ada yang namanya pembuahan. Anyway, teman-teman udah tahu belum kalau ternyata terlambat head itu tidak berpatokan dengan yang namanya tanggal. Contohnya gini, teman-teman bulan ini mensnya itu tanggal 2. Nah, bulan depan ternyata tanggal 2 nih teman-teman gak mens. Terus teman-teman mikir bahwa oh jangan-jangan aku terlambat head nih, atau aku jangan-jangan hamil nih. Kita nggak kayak gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita terlambat head itu berpatokannya pada siklus, bukan pada tanggal. Kenapa? Karena setiap bulan itu tanggalnya tidak sama. Ada yang 30, ada yang 31, juga ada yang 28 hari. Kalau teman-teman mau tahu lebih lengkap tentang menstruasi dan juga siklus, teman-teman boleh cek videoku yang ini dan juga yang ini. Karena tidak pasti kehamilan yang nomor 2 adalah kram perut dan juga flek ringan. Di kehamilan ada yang namanya proses penempelan calon janin atau yang kita sebut dengan zigot di dinding rahim yang disebut dengan implantasi. Makanya kita sering dengar nih ada flek implantasi atau flek kehamilan. Dari penempelan si calon janin inilah yang mengakibatkan peluruhan atau merusak pembuluh darah. Jadilah flek. Kalau flek di kehamilan ini nggak sebanyak flek kalau teman-teman mens. Kalau aku sendiri nih yang udah pernah merasakan flek pada saat mens dan juga flek pada saat aku hamil, bedanya itu kalau flek yang mens itu darahnya seger, terus dia agak banyak kalau di aku ya, dan diikuti dengan volume darah yang lebih banyak, volume darah yang lebih kayak seger gitu ya, warnanya juga merah. Tapi kalau teman-teman flek ringan yang karena hamil, ini fleknya itu cuma benar-benar tetesan, jadi kayak tetesan air gitu, tapi dia darahnya itu lama-lama berubah jadi coklat kalau dibiarin di celana dalam. Durasinya juga nggak terlalu lama ya kalau flek ringan ini. Dia biasanya cuma sampai ya paling lama 3 hari yang aku tahu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman 3 hari flek dan ke 4 hari, 5 hari dan hari-hari berikutnya ternyata diikuti dengan kuantitas dari darah yang lebih banyak dan juga darahnya tuh seger, kental, itu bisa jadi karena teman-teman itu menstruasi. Tapi kalau misalnya nih, teman-teman udah tes pack, terus keluar flek dan darah diikuti dengan darah yang banyak, terus ada gumpalan,
langsung aja cek ke dokter karena dikhawatirkan terjadi yang namanya keguguran. Sering banget ditanyain kapan sih flek implantasi ini terjadi setelah kita berhubungan atau setelah terjadinya pembuahan. Flek ini terjadi 6-12 hari setelah teman-teman berhubungan atau terjadi yang namanya pembuahan. Misalnya minggu kemarin nih teman-teman habis HB, minggu ini tiba-tiba keluar flek. Nah, itu bisa jadi teman-teman lagi hamil loh. Kalau kram perut ini benar-benar ringan, bahkan hampir sebagian wanita itu nggak merasakan kram yang ada di perut mereka yang mereka rasakan pada saat mereka hamil. Aku sendiri tuh nggak terlalu ngerasain sakit perut yang hebat gitu ya pada saat flek, kayak cuma gitu, jadi kayak terabaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasain sakit perut yang sangat hebat, kram, padahal teman-teman itu belum head, itu bisa jadi karena teman-teman mau mens. Tapi kalau kramnya itu kram ringan, terus kalian masih bisa melakukan aktivitas biasa, itu mungkin kalian sedang hamil. Yang nomor 3 adalah payudara menjadi lebih bengkak, aerolanya lebih menghitam, serta putingnya juga menghitam. Kenapa sih bisa kayak gitu? Hal ini terjadi karena para wanita ini tubuhnya dipersiapkan untuk nantinya menyusui. Atau kalau yang kita tahu kan ada tuh yang namanya IMD atau inisiasi menyusui dini. Dan fungsi dari payudara yang membengkak dan aerola yang menghitam, puting yang menghitam itu tujuannya membantu si bayinya dia untuk mencari di mana sih sumber makanannya, karena pada dasarnya bayi yang baru lahir itu hanya bisa melihat gelap dan juga terang, makanya putingnya itu lebih menghitam dan juga lebih besar biasanya tuh aerolanya. Selain itu mata kita nih biasanya hitamnya itu lebih besar pada saat kita hamil dan juga menyusui. Tujuannya apa? Supaya si bayi ini mengenali kita ya, mengenali oh ini loh ibunya, ini loh sumber makanannya, kayak gitu teman-teman. Hal ini terjadi juga karena adanya perubahan hormonal pada saat kita hamil nggak menyebabkan kelenjar payudaranya menjadi aktif. Selain itu juga nih payudaranya tuh lebih bengkak, lebih sensitif dan juga lebih nyeri. Hanya buat para suami kalau istrinya lagi hamil ya, please banget harus dimengerti bahwa keadaannya itu tidak mengenakan. Memang luar biasa banget ya, tubuh seorang wanita itu disusun, di setting supaya bisa memberikan makan terutama untuk bayinya. Dia adalah sumber rezeki atau sumber rezeki buat anaknya, dia penyambung rezeki untuk anaknya. Karena ya begitu hebatnya Tuhan menciptakan ya, begitu hebatnya Allah menciptakan tubuh seorang wanita dari dia hamil, kemudian melahirkan dan menyusui, itu udah disetting sedemikian rupa sehingga memudahkan si bayi nih ya, Masya Allah, untuk bisa mencari sumber makanannya sendiri. Tuh, itu kan sebuah yang Masya Allah banget ya. Tanda yang keempat adalah morning sickness. Memang sih tidak semua wanita ini mengalami morning sickness. Morning sickness ini terjadi karena ada peningkatan kadar HCG pada tubuh seorang wanita. Aku sendiri sih nggak terlalu ngalamin mual muntah yang hebat, masih bisa makan, masih bisa masuk makanan dan juga nutrisi, vitamin juga masih bisa masuk. Tapi ada loh beberapa teman-teman yang sama sekali nggak bisa makan, alias dia harus bed rest, ngapa-ngapain tuh nggak bisa, sampai harus dirawat di rumah sakit, itu juga ada. Kalian tipe yang mana? Komen di bawah ya. Bedanya dengan teman-teman itu ada infeksi, mualnya itu ada infeksi, itu ditandai dengan yang namanya demam atau sakit yang berkelanjutan. Tapi kalau yang mual muntah teman-teman hamil ya itu cuma mual muntah aja, nggak disertai dengan demam. Apabila teman-teman nih muncul mual muntah yang berlebihan, ini harus diwaspadai dan tentunya harus segera diperiksakan ke dokter. Karena kalau kita dehidrasi, apalagi di dalam tubuh kita itu udah ada calon janin, itu sangat-sangat berbahaya loh. Makanya kita harus tahu banget ya apa bedanya kita kalau telat mens mau hamil atau telat mens yang hanya telat mens aja, supaya menghindari hal-hal yang nggak diinginkan. Pada saat ibu kesulitan untuk makan dan minum, bagaimana dia bisa menyiapkan nutrisi kan untuk calon janinnya? Hanya kalian harus benar-benar aware dengan tanda-tanda kehamilan yang kalian alami. Apakah mual muntahnya ini disertai demam atau hanya pure mual muntah aja? Berarti kalau kalian pure mual muntah aja, bisa jadi teman-teman itu lagi hamil. Karena ketika nutrisi ibu berkurang, bisa mempengaruhi kesehatan ibu dan juga janin. Jangan sampai karena kekurangan nutrisi, maka perkembangan janin jadi terhambat. Tanda kehamilan tidak pasti yang berikutnya adalah sembelit. Tanda tidak pasti ini, sembelit ini, ada yang ngalamin, ada juga yang nggak ngalamin. Tentunya ini terjadi karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh ibu, terutama hormon progesteron yang mempengaruhi gerakan usus kita. Oh ya, aku baru ngeh nih, ternyata aku tuh kayak mikir gitu ya, pas lagi nyusun materi ini, aku tuh mikir kayak, kalau setiap aku mau menstruasi, aku tuh nggak bisa pup.
alias sembelit. Nah, terjadi karena ini nih, karena progesteron kita tuh meningkat, jadi mempengaruhi kerja usus kita. Ini bisa terjadi juga kalau kita mau mens. Teman-teman kayak gitu juga nggak sih? Komen di bawah ya. Tanda kehamilan yang berikutnya adalah sering kencing. Memang sih kalau kita lagi hamil itu, kan di sana tuh ada yang namanya pembesaran rahim. Di mana pembesaran rahim inilah yang menekan si kantung kemih ya, si kantung kemihnya. Jadi biasanya kalau kita pipisnya udah banyak ya, baru kita kebelet pipis kan. Tapi kalau kalian lagi hamil nih, ini baru sedikit aja nih air yang ada di kantung kemih itu langsung ketekan sama si rahimnya. Akhirnya dia pengen kencing terus. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kencing, ini jangan ditahan karena berbahaya juga nih buat janinnya. Kan kasihan ya, dia lagi bertumbuh terus teman-teman pengen kencing tapi ditahan, artinya kan di situ terus nih, ini kayak tabrakan gitu loh sama si dinding rahimnya ya, sama si kantong rahimnya. Jadi kalau mau pipis langsung pipis aja, supaya juga menghindarkan teman-teman dari penyakit ISK atau infeksi saluran kencing. Ciri-ciri yang berikutnya adalah mudah lelah. Ya, kenapa kita bisa mengalami yang namanya mudah lelah? Itu karena badan kita ini sedang membawa dua orang manusia ya, atau dua nyawa, badan kita sendiri dan juga janin kita. Nah, dari janin kita ini ada plasenta, ada ari-ari, ada janin ya, dia ada ketuban, mengakibatkan otomatis kita jadi gampang lelah, ngapa-ngapain cepet capek, baru gerak sedikit udah kelayangan, pengen rebahan terus. Itu sih kayak gitu, karena memang aktivitas kita itu membawa dua orang manusia. Ini juga bisa diiringi dengan mood yang tidak baik, gampang nangis, gampang marah, sensitif, sekarang pengen ini, pas udah dibeli ternyata nggak pengen, ini banget terjadi ya. Terus juga pokoknya teman-teman tuh lagi lebih sensitif, nah happy terus tiba-tiba nangis, nggak jelas gitu deh moodnya. Nah, kalau kalian ngalamin tanda-tanda yang udah aku sebutin tadi, please banget kalian segera tes pack. Dan kalau hasil tes packnya garis 2, alhamdulillah kalian pasti seneng banget. Segera periksakan kehamilan kalian ke dokter. Kenapa? Karena untuk mengetahui nih, apakah kehamilannya di dalam rahim atau di luar rahim, atau kehamilannya ada janinnya atau tidak ada janin, apakah kalian memang benar-benar hamil, atau kehamilan kalian hanya kehamilan kosong, kehamilan black teeth ovum ya, atau BO, atau kehamilan di luar rahim, atau hamil ektopik, hamil anggur. Itu harus segera diperiksakan, karena kalau misalnya amit-amit terjadi yang kayak gitu dan terlambat diperiksakan, itu bisa mengancam nyawa teman-teman. Dan juga segera periksakan untuk bisa memberikan nutrisi yang baik untuk calon janin kita. Itu dia tadi tanda-tanda kehamilan yang pasti dan juga tidak pasti. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!